iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bis sunnati wal Qur'an. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Jamaah majelis ilmu yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di tempat ini, di majelis ilmu ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, hadis yang jilid yang kedua ya. Wa Ibnu Mas'udin gitu. Ada Ibnu Mas'udin qala Rasulullah man dalla ala khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi akhrajahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man dalla, barang siapa yang menunjukkan atau barang siapa yang memberikan ala khairin, akan satu kebaikan, apapun kebaikannya, sekecil apapun kebaikan, kalau kita tunjukkan kebaikan tersebut, maka palahu, maka orang yang mengajak akan kebaikan atau orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, dia akan mendapatkan mislu ajri fa'ilihi, sama seperti ganjaran pahala orang yang mengerjakannya. Artinya apa? Akhrajahu Muslimun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ini hadis bahwasanya manakala kita mengajak orang kebaikan dan orang itu melaksanakan, mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita yang mengajak akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan, dan orang yang mengerjakan itu tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Contoh, kita mau ngaji atau kita pengen sholat berjamaah atau kita ingin melakukan satu amal, terus tatkala kita berangkat dari rumah, di tengah jalan kita ketemu teman itu kita ajak, yuk ngaji, yuk sholat berjamaah di masjid. Dia ikut pergi ke majelis taklim, teman kita yang kita ajak ikut sholat berjamaah ke masjid, maka kita yang ajak itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan yang kita ajak tersebut, tanpa orang itu dikurangi sedikit pun. Artinya apa? Semakin banyak dia mengajak orang kebaikan, semakin banyak dia mengajak orang untuk melakukan amal soleh, seberapa banyak orang yang ikut, segitu banyak juga pahala yang dia dapat. Maka inilah dalam Islam itu diajarkan apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan hanya kita doang yang baik, bukan hanya kita doang yang melakukan kebaikan. Bagaimana caranya kalau kita udah bisa melakukan kebaikan, teman kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita juga bisa melakukan
kebaikan. Kenapa? Karena itu kan dapat pahalanya buat kita. Semakin banyak yang ikut, semakin banyak pahala kita dapat. Ini tadi nih, kalau kita mau berangkat ke masjid, kita mau ngaji sekarang nih, terus ada teman yang nongkrong, yuk kita ngaji dulu. Cuma sebentar doang kok kita ngaji, kita selesai itu baru kita nongkrong lagi. Pahala dapat. Semakin kita banyak ngajak orang, semakin banyak pula pahala yang kita dapati. Begitu juga sebaliknya. Ini kalau orang ngajak kebaikan, maka dia dapat pahalanya segitu banyak orang yang ikut. Begitu juga sebaliknya. Orang yang ngajak akan perbuatan maksiat, orang yang ngajak melakukan perbuatan dosa, manakala orang lain ikut gara-gara kita, orang lain melaksanakan perbuatan dosa karena kita yang ngajak, maka kita pun dapat dosanya seperti orang itu yang melakukan dosanya. Sama jadinya, kebaikan akan dapat pahala segitu banyak kalau kita memberikan kepada orang lain. Begitu juga kalau kita ngajak orang lain berbuat dosa, orang lain berbuat maksiat, maka dosanya pun kita dapat seperti orang itu melakukan. Makanya ada yang mengatakan dosanya Qabil itu paling banyak. Kenapa? Gara-gara Qabil orang pada bunuh-bunuhan. Yang memberikan contoh membunuh siapa? Qabil membunuh saudaranya Habil. Maka manakala ada orang membunuh sebagaimana dicontohkan oleh Qabil, maka Qabil dapat dosanya. Tak kala ada orang lain membunuh lagi, Qabil dapat dosanya. Begitu aja terus. Karena yang pertama kali melakukan dosa itu adalah Qabil, maka Qabil dapat dosanya sekian banyak. Nah begitu juga kita, kapan Pak nih di kampung kita, di tempat kita tinggal, nggak ada yang pakai narkoba, nggak ada yang mabok-mabokan. Terus kita nyontohin, kita melakukan, kita mabok, terus orang lain pada ikut mabok juga gara-gara kita awalnya. Maka berapa banyak orang yang berbuat mabok di kampung kita, berapa banyak orang yang pakai narkoba di kampung kita, itu orang tersebut dapat dosa terus-menerus. Gara-gara apa? Mencontohkan kepada perbuatan maksiat. Na'udzubillah dari dosa yang gak kita kerjakan, dosa yang gak kita lakukan, gara-gara kita mencontoh, memberikan contoh perbuatan dosa itu, orang lain pada ikut, dosanya didapat terus. Makanya jangan pernah kita memberikan contoh yang jelek, jangan pernah kita memberikan petunjuk tentang perbuatan dosa. Yang paling baik kita contoh, kita memberikan petunjuk tentang perbuatan amal soleh, kebaikan. Semakin orang ikut banyak, semakin itu pula orang itu mendapatkan pahala. Inilah maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka buat kita gimana caranya kita melakukan kebaikan? Ya, makanya kalau kita mau sholat ke masjid, ajak teman kita yang lagi nongkrong, yuk sholat ke masjid. Kita lagi mau berangkat ke masjid, ke pengajian, ajak teman kita. Kalau kita ajak dia mau ikut, maka dia bakal dapat pahala seperti itu. Insya Allah. Itu hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Wa ibni Umar, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Nih jamaah, pelajaran juga buat kita nih. Apa kata Nabi? Manis ta'adzakum billah fa'a'izuhu. Kata Nabi, manis ta'adzakum, barang siapa yang minta perlindungan kepada kamu karena Allah. Ada orang minta perlindungan kepada kita. Perlindungan bukan karena dia berbuat jahat. Dia minta berlindung kepada kita karena bukan dia
setelah melakukan perbuatan dosa, bukan. Dia dianiaya, dia dizalimi sama orang, terus ini orang mengejar terus orang tersebut, sedangkan dia nggak bisa menghindar dari perbuatan zalim orang. Terus orang itu datang kepada kita minta perlindungan. Itu namanya orang yang minta perlindungan karena Allah. Apa jawabannya? Kalau ada orang minta perlindungan kepada kita karena Allah, karena dia dizalimi, fa'idhu, maka lindungilah orang. Ya, siasat namanya. Kan Nabi pernah begitu seperti itu. Bahkan yang datang kepada Nabi pada saat itu, bukan Nabi, salah satu sahabat, ya, Nabi juga pernah didatangi, malah bukan manusia, seekor rusa. Seekor rusa ini dikejar oleh orang pengen diburu. Rusa itu panik sekencang-kencangnya, tapi ini pemburu uber terus. Di tengah perjalanan rusa itu ketemu Nabi. Akhirnya apa? Itu rusa bisa ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini sedang dikejar-kejar oleh seorang pemburu, tolong selamatkan saya ya Rasulullah, kata si rusa tersebut. Akhirnya gimana? Akhirnya kata Rasulullah, emang kenapa kamu mau diburu? Karena alasannya begini, saya ya Rasulullah punya anak. Rusanya, tahu rusa? Apa rusa? Hewan. Ya, bukan kijang. Antara kijang dan rusa lain apa beda? Lain apa beda? Beda. Rusa kijang beda ya? Beda. Ini rusa ya, kata rusa, ya Rasulullah, saya punya anak. Anak saya masih kecil, perlu disusuin, perlu saya kasih makan. Lantas Rasulullah, apakah kamu mau berjanji akan kembali ke sini untuk tidak kabur dari ini semua? Itu Rasulullah ambil perjanjian kepada itu binatang. Akhirnya apa? Kalau kamu berani berjanji akan kembali ke sini tanpa kabur, saya akan lindungi kamu dan saya akan jadi jaminannya kepada seperti si yang punya daripada ini rusa. Kalau bahasa kitanya, kabur dari rusa, nemuin anaknya karena anaknya pengen makan, anaknya masih kecil pengen makan, dia kabur, temuin anaknya kasih makan. Setelah anaknya makan, ini rusa balik lagi ke Rasulullah. Tuh coba lihat, binatang aja kayak begitu, janji sama Rasul, janji sama Rasulullah, dia bakal kembali, nggak bakal kabur. Rasulullah kan nggak tahu kalau dia kabur kemana juga. Akhirnya dia balik dan diserahkan kepada si kepada si pemiliknya. Artinya apa di sini? Bahwa kalau ada siapapun makhluknya, kalau dia minta perlindungan kepada kita karena kebaikan, kasih perlindungan. Jangan malah kita lepas tangan. Itu nggak boleh begitu. Nah, Islam mengajarkan apa? Bantuin orang, tolongin orang, siapapun orangnya. Kalau dia memang dia benar, dia melakukan kebaikan, dia dizalimi, kita mampu memberikan pertolongan, tolongin dia, bantu orang. Tatkala dia dalam keadaan terjepit, minta pertolongan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, wa man salakakum billah. Yang kedua, dan barang siapa yang memohon, meminta sesuatu billah karena Allah. Ada orang miskin datang ke rumah kita minta-minta, ada orang kelaparan datang ke rumah kita minta-minta, ada orang susah datang kepada kita minta bantuan. Bukan buat maksiat, bukan buat berbuat dosa, bukan untuk melakukan pelanggaran hukum. Dia minta bantuan bukan buat mabok, dia minta duit bukan buat
narkoba, tapi memang buat makan. Dia minta bantuan kepada kita karena memang buat kebutuhannya sehari-hari. Mau makan gak punya duit, mau minum gak punya duit, susah. Terus dia datang kepada kita meminta sesuatu dan kebetulan kita punya. Apa kata Nabi? Ba'atu, kasih, bagi orang, jangan kita beli. Jadi artinya apa? Setiap orang yang datang kepada kita meminta sesuatu bantuan berupa harta, dikasih. Jangan kita tahan, jangan kita gak berikan. Kenapa? Karena kita gak tahu di situ mungkin malaikat. Betul betul. Bisa jadi di situ adalah malaikat yang memang dibentuk oleh Allah untuk menguji sampai di mana kita mampu membantu orang lain. Kan pernah kejadian itu, ada 3 orang yang punya penyakit. Satu penyakitnya botak, rambutnya gak bisa tumbuh-tumbuh. Ada kedua, ini orang punya penyakit kusta. Tahu kusta? Yang tangannya bisa habis gitu. Ya, lama-lama koreng tangannya habis, kusta. Yang ketiga ada penyakitnya apa? Orang punya penyakit bau. Akhirnya apa? Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan saya dari penyakit ini. Yang botak akhirnya apa? Sembuh, punya rambut. Yang kusta sembuh, akhirnya normal lagi, biasa tangannya. Yang bau badan juga begitu hilang. Bukan hanya hilang doang, bukan hanya sembuh doang, tapi dia dikasih kaya oleh Allah. Duitnya melimpah. Dulunya apa? Orang yang miskin, punya penyakitan dan selalu minta bantuan kepada orang lain. Akhirnya apa? Dia jadi kaya. Udah kaya, penyakitnya hilang. Satu ketika Allah pengen uji. Ini orang dulu miskin, ini orang dulu susah, ini orang dulu penyakitan. Sekarang saya kasih kaya, saya sembuhin dari penyakitnya. Saya datangkan, saya uji apakah dia mau bantuin orang lain. Akhirnya apa? Allah bentukkan malaikat seperti orang itu dulunya. Allah bentukkan orang miskin, palanya botak, datang kepada orang yang botak dulu pernah botak. Dia datang berbentuk kayak begitu. Akhirnya apa? Dia gigit, dia geli, diusir ke orang. Akhirnya apa? Orang yang tadi botak ini akhirnya apa? Kembali botak lagi dan kembali miskin lagi. Kenapa? Karena dia melihat seperti itu dulunya. Begitu juga orang yang kedua. Dulunya dia punya penyakit kusta dan orang pada gigit dan dia miskin. Akhirnya Allah sembuhkan dari penyakit kustanya dan Allah jadikan dia orang kaya. Allah uji dengan apa? Allah bentukkan malaikat seperti dia dulu, punya penyakit kusta dan juga miskin. Datanglah malaikat kepada yang orang minta bantuan. Akhirnya apa? Ditolak, diusir. Setelah itu apa? Dia jatuh miskin lagi, penyakitnya datang lagi. Beda dengan yang ketiga. Yang ketiga dia punya penyakit begitu juga, didatangin lagi oleh Allah, dibentukkan malaikat seperti itu. Dia bilang apa? Tatkala datang kita bantuan, dia bilang jangankan kau minta 1.000-2.000 rupiah, itu semua harta saya silakan kau ambil, silakan kau miliki, karena ini bukan milik saya, ini adalah milik Allah, cuma saya dititipkan. Keberkahan datang kepada dia. Apa artinya pelajaran ini yang bisa kita ambil? Bahwa manakala ada orang minta bantuan kepada kita dan kita punya, kasih. Sekalipun cuma 1.000-2.000 rupiah. Jangan pernah tolak. Takutnya apa? Takutnya Allah lagi uji kita. Ternyata itu bukan orang minta-minta biasa. Ternyata itu adalah malaikat yang Allah bentukkan seperti manusia. Ini kadang-kadang ada orang ngomong gini, itu mah orang yang saya kenal, emang biasa dia minta, emang biasa dia datang ke sini, emang udah langganan dia minta-minta, saya mau kasih lagi. Bisa jadi
salah satu penyebabnya apa? Karena dia selalu sedekah. Selalu orang minta nggak pernah ditolak. Orang itu datang dikasih, orang datang dikasih, orang minta diberi. Sampai naik derajat kewaliannya gara-gara selalu memberi orang yang minta. Kita kadang-kadang kan sering nolak, sering bilang mohon maaf, nggak punya duit. Berarti apa? Kita lagi berdoain diri kita nggak punya duit. Tak kala itu orang yang datang bilang amin, punya duit nggak punya duit, itu bahaya. Makanya kalau kita punya dan ada orang datang, kasih aja udah. Ya, jangan kita pelit-pelit. Bisa jadi itu adalah sekecil apapun duit yang kita berikan kepada mereka, mungkin itu akan jadi kebaikan buatnya. Ini yang kedua pelajarannya. Maka sa'alahu, barang siapa yang meminta kepada kamu karena Allah. Ingat ya, mintanya karena Allah, bukan orang minta karena buat mabuk. Ada orang begitu, minta buat mabuk, minta buat judi, minta buat berbuat maksiat. Yang begitu jangan kita kasih, nanti dosanya nambah ke kita pun dapat dosanya. Tapi kalau kita tahu nih orang minta karena memang minta buat kebutuhan, kita punya kasih, jangan pernah tolak. Ada di dalam kitab Tadbirul Qafilin itu diungkap oleh ulama bahwa orang yang datang ke rumah kita minta, berarti kan dia lagi apa? Sedih, dia lagi susah. Tak kala datang ke rumah kita, jangan sampai dia pulang keluar dari rumah kita dalam keadaan sedih juga. Kenapa? Karena permohonannya, permintaannya kita nggak pernah kasih. Lalu bagaimana? Tak kala dia datang ke rumah kita dalam keadaan sedih, biar dia pulang dari rumah kita dalam keadaan senang. Kenapa? Karena dia bagi duit. Ya buat kita 2.000 apaan sih artinya? Tapi buat orang-orang yang dalam keadaan susah 2.000 berharga. Masya Allah. Jangan bilang gak ada harga, itu kemuliaan di situ. Gara-gara dengan sebab bantuan. Yang ketiga, wa man ata ilaikum ma'rufa fa'afimu. Nih. Faman ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang memberikan kepada kamu kebaikan. Ini adabnya. Adabnya begitu, kalau orang minta kasih. Orang meminta sesuatu sama kita, kalau kita punya berikan. Nah sekarang adabnya, bagaimana kalau orang memberikan kebaikan kepada kita, orang nolongin kita, orang bantuin kita. Faman ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang mendatangkan kepada kamu kebaikan. Orang kasih kita duit, orang kasih petunjuk, kita tanya, Pak, jalan ini di mana? Terus orang bilang, oh, alamat ini sebelah sono. Itu namanya orang memberikan kebaikan. Cuma begitu juga. Apa kata Nabi? Kalau ada orang memberikan kebaikan kepada kita, maka balas kebaikannya. Balas kebaikannya. Ya. Paling tadi kalau kita nggak mampu membalasnya, orang kasih kita duit, satu saat nanti kita punya duit, kasih dia duit. Bisa nggak? Kalau punya duit, dan itu sulit. Ya. Orang memberikan kita makanan, satu saat akan kita punya makanan, kasih kepada orang yang pernah kasih makanan. Kalau punya paling tadi, kalau nggak punya gimana ya Rasulullah? Pada mulai doa, minimal ucapin terima kasih. Tuh, ini yang kadang-kadang kita ya segini doang gue dibagi, nggak boleh. Ya, minta makanan atau minta apa dikasih duit, umpama kita minta 10.000 dikasih cuma 5.000, dapat apaan? Jangan lihat nilainya dulu, tapi kita minimal ucapin terima kasihnya dulu, minimal kita doain. Tuh, ini yang kadang-kadang bagi kita ini lupa yang begitu tuh. Sekecil apapun, ya, ada orang bantuin kita,
pekerjaan kita dibantuin oleh teman kita, minimal amal orang diucapin terima kasih. Jangan mudah. Karena kebaikan dibalas dengan kebaikan, jangan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kayak tadi orang kecewa, saya minta bantuan sekian ya mohon maaf lah, minta tadi 10.000, bisa cuma dari 5.000, 5.000 bagi duitnya 10.000, kasih 5.000. Itu namanya kebaikan dibalas dengan kejelekan. Minimal alhamdulillah, terima kasih, mungkin nanti dari yang lain kali, kan begitu harusnya. Kadang-kadang orang bantu segini doang bantuinnya, ya. Artinya sekecil apapun kebaikan yang datang kepada kita, minimal kita ucapin terima kasih. Itu bukan tradisi, bukan kebiasaan orang Indonesia, bukan, memang harus itu yang terjadi. Minimal terima kasih ya sudah dibantuin, terima kasih ya sudah memberikan ini, terima kasih. Minimal itu aja yang kita ucapin. Itu udah termasuk kita punya adab. Termasuk sama orang tua. Kadang-kadang anak sama orang tua adabnya kurang. Kalau anak minta duit jajan, ya, anak minta duit jajan sama orang tua. Yang tadi saya bilang, minta duit jajan 10.000. Kebetulan orang tuanya lagi nggak punya duit 10.000, punya duitnya cuma 5.000. Kira-kira gimana? Ibu pelit, bapak pelit, minta 10.000 dikasih 5.000, mana cukup jajan segini? Ini yang kadang-kadang nggak ada akhlaknya. Sehingga apa? Duit yang 5.000 kalau kita syukurin, lain syakar lah jika takut akan jadi tambah. Mungkin bukan tambah nominal angkanya, mungkin tambah nominal keberkahannya. Mungkin tadi yang 5.000 nggak cukup, akhirnya apa? Kita jajan ke sekolahan, ternyata apa? Ada teman yang jajanin. Nggak usah gue bayarin. Kan bisa jadi kayak begitu. Akhirnya apa? Duit kita yang 5.000, oh tuh, gara-gara apa? Syukur dulu, terima kasih dulu. Ini yang harus ada. Ini yang kadang-kadang kebanyakan kita manusia ini rasa syukurnya, berterima kasihnya, jangankan sama Allah, sama manusia ini kadang-kadang kita nggak banyak berterima kasih. Yang akhirnya apa? Kita merasa kurang dan kurang terus. Ini yang harusnya ada pada diri kita manusia. Banyak kita kalau ada orang melakukan kebaikan kepada kita, ucapkan terima kasih kepada mereka. Minimal doa yang kebaikan. Ada pernah di dalam kitab Tabiul Ghafilin juga itu, kalau masalah Aisyah radhiyallahu anha, kalau masalahnya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, tatkala ada seseorang datang kepada Aisyah meminta sesuatu, akhirnya Aisyah memberikan apa yang dia punya. Setelah dia diberikan, itu orang mendoakan Aisyah, didoain mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan begini-begini kebaikan lah. Akhirnya apa? Aisyah berpikir, jangan sampai kebaikan saya nolong orang Allah balas di dunia. Akhirnya apa? Didoain lagi oleh Aisyah, mudah-mudahan kamu sehat, mudah-mudahan kamu selamat, mudah-mudahan kamu, dibacakan doa sebagaimana doa yang dia bacain kepada Aisyah, supaya apa? Kebaikannya tidak hilang. Kadang-kadang kita begitu. Kesalahan kita yang kedua apa? Kita bantuin orang, kasih dari orang bantuan. Tuh orang kan, terima kasih Pak, terima kasih. Kita jawabnya apa? Kadang-kadang kita jawab gimana? Terima kasih, gua kasih segini, coba kasih kita. Lo ngomel, lucu dia. Jangan begitu harusnya. Kata orang, kita bantuin orang, kita memberikan orang, dan orang mengucapkan terima kasih sama kita, dibilang terima kasih. Minimal kita balas juga, sama-sama. Minimal begitu. Dia memberikan ucapan yang baik, kita juga memberikan ucapan yang baik. Jangan malah kita balas. Iya, kalau nggak ada gue nggak ada ngomongin.
hilang pahalanya. Betul nggak? Ini yang kebanyakan sifat manusia kayak gitu. Ya, iya gue dong yang nolongin, kalau gak ada gue gak bisa ditolong, kapan lagi yang nolong? Sombong jadinya. Harusnya orang bilang terima kasih, kita ucapin minimal sama-sama kayak begini. Ya, insya Allah. Ini dalam ajaran Islam ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun kebaikan sekecil apapun berikan balasan yang terbaik. Akhrajahul Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Babul zuhdi wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi akhrajahu Muslimun wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adakum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu akhrajahu Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada ya? Oh ya, silakan. Iya. Pernah di zaman Nabi ada orang datang naik kuda. Kalau dulu kuda itu kan kendaraan yang paling mahal. Datang ada orang naik kuda ke Nabi, minta. Ada Nabi kasih. Ada lagi orang datang jalan kaki, bajunya copang kaki, bajunya robek-robek, datang ke Nabi minta, Nabi kasih. Artinya apa? Setiap orang yang datang mungkin secara zahir dia kaya, dia punya, tapi dia tak tahu apakah dia lagi punya duit apa enggak. Mungkin dia rumahnya mewah, rumahnya bagus, tak tahu apa, kreditan semua, tak tahu apa, lagi terlibat utang. Akhirnya apa? Dia minta bantuan sama kita bantuin aja. Yang penting kita niatnya lillah, niatnya bantu. Mau dia kaya, mau dia miskin, itu kalau begini, kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah. Oh dia bohong, kita mintanya. Kayak sekarang kan banyak tuh. Kadang-kadang orang minta duitnya ada berapa? Pernah di TV tuh ya, ada 25 juta. Ya duitnya banyak hati ya sama kita. Dia minta, kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah. Kita tujuannya buat bantuan dia. Terserah. Yang penting kita niatnya lillah karena Allah. Itu sifat kita harusnya begitu aja orang lain. Jadi jangan suudzon, tapi harusnya berhusnudzon, berbaik sangka aja sama orang lain. Begitu. Ya. Cukup. Mari kita tutup. Ada